Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview serta menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kita mulai dari Euro USD. Di Euro USD sebelumnya kita ada nih analisa untuk entry di area ini ya. Karena ketika market naik dia membuat liquidity grab di area sini. Ya, ngambil liquidity grab, kemudian mensweep, membuat market structure ya. Setelah membuat market structure kita cari area entry ya. Area entry kita adalah di sini ya, karena kita lihat di sini ada area ya, fair value gap dan area order block. Namun ini sempat diambil ya, rebalance kemudian turun lagi, dan saya lihat area ini juga area yang masih valid, jadi kemungkinan dia akan turun di area ini, atau ini bisa kita anggap ini sebagai liquidity yang kemungkinan ketika ngambil ini dia akan ngambil liquidity kemudian turun ya. Dengan target TP kita adalah di area order block. Dan sekarang sudah terpenuhi TP-nya. Ini adalah Euro USD. Ya. Kemudian kita akan analisa di mana kira-kira dia turun. Di sini kita coba ambil swing low ke swing high ya. Di sini kita akan cari entry di area ini. Kita akan cari entry di area ini kalau berdasarkan TF daily ya. Jadi kita nanti tunggu di area ini. Ini juga ada fair value gap di 4 ya. Jadi ketika turun kita nyari di area sini, dan sekarang ini masih 50-50 ya. Kita lihat dulu apakah dia ngebreak sini. Jadi kita akan lihat ketika sudah sampai di area ini. Selanjutnya AUD USD ya. Ini juga sebelumnya kita ada plan atau ada analisa ya. Dan analisanya adalah ya, ini adalah area buy set liquidity. Kemudian kita cari entry di area buy set liquidity. Ini daily. Kemudian kita lihat ya, kita ada entry kemarin di area sini. Kita menggunakan M15 ya. Kita akan entry jika ini area di break ya. Ketika ngambil area liquidity grab di sini, nih liquidity grab naik kemudian
kembali ke area liquidity grab, bahkan dia membuat market structureship di sini, kita akan cari buy ya. Ini market structureship ya. Ketika membuat market structureship, kita tinggal cari area yang kemungkinan dia akan rebalance. Di sini kita lihat, di sini adalah area fair value gap dan ada order block di area sini. Dan kita lihat ya, dia berada di area premium ya. Dia sudah tepat berada di area premium. Jadi ini kita sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa ketika area ini di break membuat market structureship, kita akan entry di area ini. Jadi kita nunggu dia membuat market structureship baru entry. Selanjutnya USD-JPY ya. USD-JPY sebenarnya ini juga plan kita, ada dua plan. Pertama, ketika berada di area sini, kita tunggu di area sini, ternyata tidak diambil. Bahkan sekarang kemarin malam ya, ketika live kita akan cari entry di area sini. Ini masih ada gambarnya ya. Kita akan cari entry di area sini, dan ketika di respect, ketika dia ambil area ini baru turun ya. Kita lihat apakah nanti dia masih turun atau membuat area lagi ya, membuat market structureship lagi ya. Kita berharap dia akan nge-break area ini. Kalau ini sudah di break, kemungkinan apalagi di sini ada market structure break ya, ini akan lebih valid lagi untuk turun lagi. Alasan kita entry kemarin adalah kita lihat di sini ada area fair value gap ya. Oke. Ketika berada di area fair value gap, nah, berada di area fair value gap, dia membuat market structureship ya, dan dia ngambil dari liquidity grab. Jadi kita expect kita akan entry di area sini. Kita lihat di sini ada fair value gap ya, di sini ternyata diambil baru turun. Coba kita lihat di M5. Oke, kita ambil kemarin di M15 ya. Ini juga sebenarnya. Oke, ini ada fair value gap. Kalau ini udah diambil, kemungkinan dia ambil atasnya. Ternyata emang benar dia ngambil atas ya. Ini adalah plan di Euro JPY. Selanjutnya Euro USD ya. Kita ada entry kemarin ya di area sini, ternyata dia tidak naik. Dia tidak naik, kemudian turun dan langsung ngambil area ini, area liquidity ini. Jadi kita hapus dulu area ini, nunggu dia membuat apakah valid atau enggak. Tapi kalau menurut saya ini kemungkinan akan direspect ya. Kita lihat analisa kita di awal, kita akan tunggu entry di area ini ya, sell set liquidity. Ternyata swing high ini, swing low ini juga diambil ya. Kita perhatikan ketika ada swing low diambil, saya lihat di sini ada smart money yang lagi bermain ya. Kita lihat di M15 ya. Di sini ngambil ini, dia membuat displacement ya. Ini entry awalnya sebenarnya di sini, bukan yang ini. Ini entry awal ya. Kita entry di sini. Oke, ini naik, ada displacement, saya ambil langsung. Ternyata ketika balik di area sini
dia naik kembali ya. Jadi kemungkinan dia akan naik sampai area sini baru turun. Kalau kita lihat di M5 juga gak kelihatan, di M15 ya cleannya nih ya. Ini sempat naik ya, sempat naik kemudian turun lagi, ngambil tetap di area ini, ambil area ini. Kalau M5 sebenarnya dia ambil area di bawahnya ini yang clean ya. Ternyata kalau M5 dia ambil ini. Kenapa dia turun? Ini sudah diambil ya area ini tadi, baru dia akan turun ngambil area yang belum diambil ya. Dikit, tapi entry saya adalah di area sini. Plan saya kemarin adalah di area sini dengan target TP di area sini. Ini awalnya adalah area entry kita. Area entry kita ini ketika berada di sini, kemarin saya akan entry ini, ternyata dia tidak naik, langsung turun. Bahkan dia turunnya ngambil area ini, swing low ya. Ini kita anggap sebagai swing low. Kemudian ketika ini, jadi sekarang targetnya adalah area ini ya, dan kemungkinan juga area ini akan direspect ya. Bisa area ini akan turun seperti ini ketika ngambil area ini. Kemudian USD CAD. Oke. USD CAD kalau dilihat trennya di weekly ini masih turun. Tinggal cari entry. Kita kemarin tunggu entry di area order block sini ya. Ternyata dia belum naik ya. Dan bahkan kita lihat di sini ada penghalang untuk naik. Ini kemungkinan kalau mau naik juga akan ngambil area ini dulu baru turun ya, seperti ini, atau turun langsung seperti ini, atau di sini dia membuat market lagi ya. Coba kita lihat TF besarnya. Target sebenarnya bisa sampai sini ya. Kemudian USD CHF. Oke, USD CHF ini tidak di respect ya area kita kemarin. Kita berharap dia naik, ngambil ini kemudian turun. Dan kita lihat liquidity-nya ya. Selanjutnya dia akan turun ya. Ini adalah area yang kemungkinan akan diambil. Ini kalau berdasarkan weekly. Kalau monthly ya sama, areanya juga sini. Monthly bisa sampai sini. Ini sell set liquidity juga tidak ada reaksi untuk buy ya. Jadi berarti selanjutnya kita akan tunggu dari sini, atau dia naik ngambil ini baru turun. Kemudian GPP USD. GPP USD. Oke, GPP USD ini masih berada di area sini. Ini belum bagus untuk kita cari peluang. Kalau atas dia tunggu di area sini, kita tunggu di area ini liquidity ya. Ini adalah area ya. Jadi yang paling enak adalah kita nunggu buy set liquidity baru cari peluang sell. Jadi USD. Jadi USD kita ada entry ya di sini kemarin. Dan sekarang kita lihat di weekly ya. Sekarang dia berada di area fair value gap weekly ya. Kita tinggal cari apakah ada konfirmasi entry. Ini belum terbentuk
untuk market structure shift-nya juga belum ada. Ini belum ada, masih dia ambil fair value gap di weekly, belum ada tanda-tanda dia turun ya. Kita nyari nanti ya, ketika London session bisa kita maksimalkan, kita cari peluang sell jika ada. Jika tidak ada, kita tidak entry, tinggal cari buy-nya ya. Ya, selanjutnya GPPJP. Oke, GPPJP kita perhatikan diambil order block, kemudian sempat turun. Sebenarnya kita kemarin ada plan di area sini ya, ada plan di area sini. Namun kita ini kemarin cuma menggaris ya, kita garis aja, tidak entry karena dari segi strukturnya sih sudah terbentuk, tapi ini displacementnya nggak terlalu bagus ya, meskipun di respect ini ada respect targetnya di sini swing. Kalau entry di situ berarti targetnya di swing ini. Jadi kita nggak langsung ambil swingnya ya, biasanya kita agak naikin ke atasnya swing, supaya untuk menghindari terjadi ada market SMT, Smart Money Technical, biasanya gini ya. Kemudian EUR NZD. RNZD ini plan kita tunggu di area sini. Dari tren sebenarnya turun ya, ini dari awal ini turun, jadi kita tidak cari buy kemarin karena saya melihat bahwa ini masih tren penurunan, dan kemarin saya tunggu di area ini ya. Ternyata area ini tidak diambil ya, area ini tidak diambil. Sekarang turun, sekarang berada di mana? Berada di fair value gap ya. Namun di fair value gap ini belum di rebalance. Ini udah ditembus ya. Kemungkinan dia ambil order block sini. Ya. Kita lihat di sini dia apakah ada konfirmasi untuk buy ya. Karena kita lihat juga berada di area order block. Kalau kita ambil, dia sudah berada di area diskon. Kalau kita pakai Fibonacci ya, bahkan udah berada di area OTE. Tinggal apakah ada pembalikan arah, apakah ada market structure shift. Kalau kita lihat ini belum ya, belum ada konfirmasi buy, tapi tanda-tandanya sih ada. Ini biasanya dia turun, ngedrop, kemudian ngambil area, ini baru naik seperti ini. Belum terbentuk ya. Selanjutnya NJ Nasdaq ya. Nasdaq ini dijebol ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat plan awal kita, kemungkinan dia ambil area ini ya, kemungkinan dia ambil area ini kemudian turun ya. Biasanya kalau udah begini nih nggak terlalu valid ya untuk cari buy. Yang bagus itu ketika dia ngebreak area ini, market structure shift ini langsung diambil kemudian naik, ini pasti dia valid. Ternyata dia nggak ngambil ini sampai area sini aja, dan sekarang dia ngebreak ya, ngebreak market structure break. Oke, kalau kita lihat seperti ini bagusnya kita cari sell ya. Ini ada order block ya, ini juga kita lihat nanti ya. Kita cari areanya di mana untuk sell. Oke, area yang bagus saya lihat di sini ada fair value gap dan volume imbalance ya. Ini kita lihat nanti di area ini
Kalau kita mau entry di sini berarti targetnya adalah area sini. Atau kalau kita lihat sell, mau cari sell ya kita entry di area ini. Tapi ini belum ada tanda-tanda kenaikan. Ini cap ini. Kemudian BTC USD. Kita kemarin coba entry di area ini belum diambil. Analisa awal kita adalah diambil order block ya. Kemudian sebenarnya kita ada analisa di sini di area ini ya. Area ini kemudian selanjutnya ketika dia ngebreak ini kemungkinan diambil, ternyata langsung ngedrop. Kalau kita lihat di daily ini kemungkinan masih turun, ngambil sell set liquidity. Ini target pertama di area sini. Kalau di weekly ya, kalau invest ya bisa tunggu di area sini, bisa tunggu di area sini karena dia ada fair value gap. Ini kemungkinan masih turun ya. Kita cari peluang di sini. Ya, mungkin demikian analisa dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.